Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan, kuasa-Nya yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan yang ajaib yang memampukan kita ada sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, pencipta segalanya, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Kalau kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu, dan karena Tuhan punya rencana baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami ya Bapa supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Imamat pasal 4 ayat 13-14. Tertulis demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kami berjalan-jalan di daerah tepi pantai yang berpasir, anak saya mulai berubah cara berjalannya. Kelihatan mulai tidak nyaman, padahal memakai sepatu. Saya kemudian bertanya mengapa, dan anak saya berkata ada pasir di dalam sepatunya. Sepatunya pun harus dibuka untuk membuang pasir yang masuk di dalam, dan setelah itu baru digunakan kembali. Padahal pasir itu hanya sedikit saja, tapi anak saya sudah merasa tidak nyaman untuk berjalan kaki dengan sepatu itu. Dosa-dosa yang tidak kita sadari, ibarat seperti pasir-pasir yang mengganggu langkah kaki kita. Kelihatannya kecil, tidak kelihatan oleh orang lain, tapi Tuhan tahu dosa-dosa apa yang kita sudah lakukan. Mungkin kita tidak sadar dan kita tidak tahu dosa apa yang telah kita lakukan, tapi bagaimanapun juga kita perlu mengakui, mencari tahu, merenungkan setiap hari. Apakah kita bersalah di hadapan Tuhan? Adakah dosa-dosa yang tidak kita sadari, yang sudah kita perbuat? Dalam Imamat pasal 4 ini, tertulis aturan tentang bagaimana menangani dosa-dosa yang tidak disadari. Tuhan memberikan aturan bahwa dosa yang tidak disadari, termasuk dosa yang harus disikapi dengan benar, harus ada korban persembahan untuk penghapus dosa, supaya jemaat itu dikuduskan, diampuni, dan dikenan oleh Tuhan. Dosa tetap dosa, sekalipun tidak kita sadari. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hanya dosa yang disengaja, yang harus kita akui dan minta ampun kepada Tuhan. Tapi jelas firman Tuhan nyatakan di sini, bahkan dosa-dosa yang dilakukan tanpa sengaja, tanpa kita sadari, akan dipandang sebagai sebuah pelanggaran dan membutuhkan pengampunan. Tuhan itu adalah pribadi yang suci, dan Tuhan mau kita juga suci di hadapannya. Terhadap dosa yang tidak kita sadari, Tuhan memberikan jalan pengampunan. Saat ini kita tidak mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, dan semacamnya. Tapi Tuhan telah menjadi korban bagi kita. Dia disalibkan sebagai korban untuk menebus segala dosa kita. Itu sebabnya kita dapat datang kepada Tuhan, memohon anugerah pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat mengakui dosa kita yang kita tidak sadari, dan menerima pengampunannya sesuai dengan janjinya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari
Mari renungkan, koreksi diri kita, refleksi setiap hari itu dibutuhkan. Apakah kita telah melakukan dosa-dosa tanpa sadar? Mungkin ada perkataan kita yang menyakiti hati orang lain, menyakiti hati Tuhan. Ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada sikap-sikap kita yang salah. Itu semua kita perlu akui dan minta pengampunan dari Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 23-24, di situ Daud berdoa agar Tuhan menyelidiki hidupnya, menyelidiki dan mengenal hatinya, menguji dan mengenal pikiran-pikirannya, serta melihat apakah dia telah berlaku serong. Dan Daud meminta tuntunan Tuhan untuk berjalan di jalan Tuhan yang kekal. Biarlah kita juga semua senantiasa mengoreksi dan minta hikmat Tuhan untuk membuat kita sadar. Mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita sadari yang sudah kita lakukan. Tuhan mengasihi kita dan mau mengampuni saudara dan saya. Bersyukurlah untuk anugerah, kasih karunia dari Tuhan, pengampunan yang Tuhan sediakan buat kita yang datang kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang dosa-dosa yang tidak disadari, yang kami lakukan. Kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami akan dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami yang tidak kami sadari dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tolong kami Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami, dan tuntun kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang selalu bersedia mengampuni, menyucikan dan menuntun kami dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Jadikan kami berhasil dan berkemenangan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah, Tuhan berikan jalan keluar dan mujizat yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.